Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran, di mana kita ambil dari Matius pasal 5 ayat yang kelima, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, saudara, saya bacakan ayatnya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, dan sedikit dari bahasa Yunani untuk sedikit pendekatan akan ayat-ayat atau kata-kata yang memang saya akan dalami untuk saya jelaskan kepada kita semua. Matius pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara-saudara, di dalam New King James Version dikatakan, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Di dalam Amplified Bible dikatakan, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Jadi kata berbahagia di sini diulangi lagi, saudara, adalah dalam bahasa Inggris diberkati, tapi dalam tafsiran dalam translate bahasa Indonesia berbahagialah, saudara-saudara. Nah, dari Matius pasal 5 ayat 5 ini dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, saudara. Dari dua kalimat di atas, saya mau menguraikan dua kata yang sangat menarik untuk kita perhatikan dan telaah. Yang pertama, kata lemah lembut, dan yang kedua, memiliki bumi atau mewarisi bumi. Yang pertama, saudara, dari kata lemah lembut, dalam bahasa Yunaninya adalah praus, yang merupakan suatu kata yang sukar sekali untuk diterjemahkan. William Barclay memberikan 3 hal untuk menjelaskan arti praus ini. Yang pertama, berdasarkan penjelasan bahwa Aristoteles menilai tentang nilai-nilai kehidupan adalah dengan mempertentangkan dua pendapat atau pengertian yang ekstrim. Yang kedua, kata praus adalah kata yang biasa dipakai untuk binatang-binatang yang telah dilatih untuk menuruti kata-kata perintah dan telah belajar menjawab serta menuruti perintah-perintah tersebut. Yang ketiga, kata prautes adalah kerendahan diri yang tulus, yang menghilangkan dan menghapuskan segala kebanggaan diri. Nah, saudara, ada 3 hal mendasar untuk pengembangan dari kata lemah lembut ini. Yang pertama, ya, ada 5 ekspresi dari hati yang lemah lembut. Dari 5 ekspresi ini, yang pertama adalah sopan santun dan tata krama. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 1-8, di ayat ini dijelaskan bagaimana Daud sangat menghormati pemimpinnya Saul yang sedang mau membunuh dia. Dia dicari-cari untuk dibunuh. Nah, dikatakan di 1 Samuel 24 ayat 1-8 ini, dia diuber-uber sampai di gua Adulam, saudara. Di situ Saul ingin buang hajat, dan waktu dia membuang hajat, dia masuk ke sebuah gua di mana Daud ada, saudara. Ketika Daud sedang buang hajat, sebenarnya saat itulah Saul bisa dibunuh oleh Daud. Tetapi Daud tidak melakukan itu karena dia sangat menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan menjadi seorang pemimpin. Jadi Daud dengan hatinya yang lembut terhadap Saul yang adalah mantan pemimpinnya, dan dia tahu Saul itu diurapi Allah. Daud menghormati Allah melalui pengurapan Saul, sehingga dia tidak jadi membunuh Saul yang sebenarnya sudah di depan matanya, yang bisa dia bunuh saat Saul membuang hajat. Itu bahagian dari orang yang hatinya lemah lembut. Dia sopan, tahu dia menghadapi pemimpin yang sekalipun jahat,
dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang jahat dan memiliki tata krama yang baik. Dan ketika dia tahu itu adalah Raja Saul, itu bahagian dari ekspresi hati yang lemah lembut. Yang kedua, hati yang lemah lembut adalah tidak bersaing. Ya, di dalam Galatia 2 ayat 1 dijelaskan bagaimana Paulus selama kurang lebih 13 tahun dia sepertinya dalam penginjilannya dia menjadi seorang rasul yang untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi yang seperti tidak dihargai, tidak diakui. Saul menetapkan diri untuk tidak mau bersaing karena baginya yang terpenting adalah kemuliaan Allah, kasih Allah mempercayakannya menjadi rasul untuk bangsa-bangsa. Yang ketiga, sikap tidak membalas. Ya, kita melihat bagaimana Musa di dalam Ulangan 32 ayat 51. Saya bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Saudara, ini bagaimana Musa menceritakan dia begitu kecewa karena orang-orang Israel, dia marah, akhirnya dia buat tindakan yang tidak selaras dengan perintah Tuhan dan Musa dihukum, saudara. Padahal dia seorang pemimpin, dan ketika dia melawan perintah Tuhan yang harusnya memerintahkan batu gunung itu untuk mengeluarkan air, tapi dia mengetoknya, Allah marah, dan akhirnya Musa dihukum tidak boleh memasuki tanah perjanjian. Nah, di dalam Ulangan 32 ini ayat 51 Musa mengingatkan kembali, walau apapun yang terjadi atas peristiwa itu, dia tidak merasa dia harus membalas segala kejahatan orang Israel yang membuatnya ya tidak masuk ke tanah perjanjian, padahal dia yang menjadi pemimpinnya. Tapi dia tidak memakai haknya. Dia bisa sebenarnya kecewa dengan Tuhan, tetapi dia tidak membalas, tidak memakai haknya, dan dia tetap membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Hati yang luar biasa, saudara ya. Ini adalah ekspresi dari hati yang lemah lembut. Dan yang keempat dikatakan tidak merasa harus menggunakan haknya. Di dalam Kejadian 13 ayat 9, bagaimana Abraham mempersilahkan Lot lebih dahulu memilih daerah penggembalaan. Ya, waktu penggembala dari Abraham dan Lot bertengkar karena Lot sangat diberkati, Abraham juga sangat diberkati, sehingga binatang yang mereka miliki sama banyaknya, dan tanpa sadar mereka akhirnya berselisih karena binatang-binatang yang ada, soal makan dan minum dari binatang itu. Dan Abraham melihat itu, dia yang mengambil inisiatif untuk memberikan solusi supaya tidak ada perselisihan antara dia dengan Lot hanya gara-gara soal berkat yang berkelimpahan, dan akhirnya bertengkaran antara bujang-bujang mereka. Dan akhirnya Abraham lah yang memanggil Lot dan memberikan solusi untuk Lot, silakan memilih untuk mereka terpisah supaya mereka tidak berselisih karena kekayaan binatang-binatang mereka yang begitu banyak. Dan Lot memilih pergi, saudara, meninggalkan Abraham. Padahal, saudara, Abraham adalah pamannya. Dia punya hak menentukan mau kemana dia. Dia tinggal bilang saja, Lot, kamu ke sana, saya ke sana ya. Sudah selesai. Lot pasti akan taat karena itu adalah pamannya. Tetapi dikatakan Abraham tidak menggunakan haknya sebagai seorang dekat dari Lot, yaitu pamannya, dan dia mengikuti pola yang indah, yaitu berdiskusi dengan Lot dan memberikan Lot keinginannya supaya bisa dia sendiri menjalankannya. Luar biasa, ya, tidak merasa harus menggunakan hak. Itulah Abraham, saudara. Yang kelima dikatakan hancur hati atau brokenness.
Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10 ya dinyatakan Rasul Paulus mengakui banyak sekali kelemahan di dalam tubuhnya, tetapi dia tahu semuanya adalah kehendak Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa hatinya yang hancur, hatinya yang tahu dia tidak ada punya kemampuan apa-apa, bahkan ada sesuatu yang mengganjal hidupnya dan dia ingin Tuhan menyingkirkannya, tetapi dalam kasihnya ternyata Tuhan tidak melakukan itu, bahkan memberikan pengertian kepadanya supaya dia menjadi orang yang hancur hati, orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, bahwa kehidupannya itu karena Tuhan yang menyertainya. Seterusnya saudara, yang kedua adalah penggambaran tentang kelemah lembutan, ya, menggambarkan pola kelemah lembutan dalam kehidupan yang ada. Yang pertama, gambaran tentang kelemah lembutan sebagai seorang dokter, saudara. Dikatakan dokter ketika dikunjungi oleh pasiennya yang penuh dengan ketakutan karena sakitnya, itu menenangkan pasiennya dengan lembut dan akhirnya memberi obat, saudara. Dan hasilnya pasien itu akan tenang karena dokter menenangkannya dengan lembut dan memberikan obat sehingga pasien itu tenang. Tetapi saudara, dosis obat yang tepat dapat menyembuhkan. Kalau salah atau kelebihan, membunuh. Kalau kekurangan, enggak membawa kesembuhan, saudara. Tetapi penggambaran tentang kelemah lembutan seorang dokter adalah ketika dia menjelaskan dan bertindak dengan tenang, memberikan solusi melalui resep obat yang baik, dosis obat yang baik, sehingga boleh dapat disembuhkan. Itulah penggambaran tentang kelemah lembutan yang menghasilkan dampak kesembuhan. Yang kedua adalah seorang pelaut. Ya, kita perhatikan angin itu sangat luar biasa dibutuhkan. Jadi pada zaman-zaman dulu, saudara, kapal itu membutuhkan sekali angin laut, saudara. Nah, dikatakan kalau angin laut itu tenang, anginnya semilir saja, itu menyejukkan sekali. Kapal bisa jalan dengan tenang dan semuanya baik-baik saja. Tetapi kalau anginnya kencang, saudara, itu bukan hanya ombak yang besar, saudara, tetapi bisa membuat kapal itu bisa karam dan orang-orang yang di dalamnya bisa binasa, saudara. Jadi penggambaran tentang kelemah lembutan seorang pelaut, bagaimana dia bisa memakai ketenangan angin itu, saudara, untuk membawa kehidupan yang bagus, yang baik, saudara. Karena angin laut yang tenang-tenang bisa membawa kapal itu berlayar dengan baik, tetapi angin yang kencang itu bisa mendatangkan bahaya di dalam dunia pelayaran, saudara. Yang ketiga, petani, saudara, menaklukkan kuda dengan kelembutan. Saudara, seekor kuda liar, saudara, ditaruh di sebuah tempat, kalau tidak dididik dia akan terus liar, saudara. Dia harus dididik, ditaklukkan supaya dia bermanfaat, ya, supaya dia juga bisa berguna bagi si petani. Dan petani itu dengan triknya, dengan kemampuan kelemah lembutannya, mengatur kuda itu, menyayangi kuda itu, dan melatih kuda itu, sehingga kuda itu dapat dijinakan dan bekerja membawa manfaat untuk si petani. Sebab kalau tidak, kuda itu dibiarkan liar, dia akan membawa bahaya bagi si petani. Kali waktu dia bisa menerjang petani, bisa menendang petani. Wow, tendangan kuda, saudara. Wow, haleluya. Luar biasa, berbahaya sekali. Nah, begitulah penggambaran tentang kelemah lembutan yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari kelemah lembutan yang dipraktekkan untuk menaklukkan baik orang yang sakit, angin badai yang ada di dalam lautan, yang kalau lembut bisa membawa ketenangan, tapi kalau keras bisa menghancurkan sekeliling yang ada dengan ombak yang begitu dahsyat. Yang ketiga adalah petani yang dengan lembut, dengan baik menaklukkan kuda sehingga membawa manfaat yang baik khususnya untuk si petani. Jadi ketiga-tiganya mempunyai energi, tetapi hanya ketika energi itu terkendali,
Itulah yang disebut kelembutan. Kelembutan hanya dapat dilihat ketika kita sedang berada di pihak yang benar, dan bukan ketika kita sedang bersalah. Yang saudara, yang ketiga dikatakan kelembutan adalah kekuatan yang dikendalikan. Ya, tanda-tanda orang yang lembut hatinya. Dikatakan adalah orang yang dapat meluapkan kemarahannya dan mengaturnya dengan baik, saudara. Amsal 16 ayat 32 saya bacakan ya bagi kita semua. Amsal 16 ayat 32 ya, saya bacakan bagi saudara. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi jelas kesabaran dikatakan orang yang menguasai dirinya itu dikatakan merebut kota. Jadi seseorang yang lembut hatinya tidak akan langsung meledak amarahnya. Siapapun dapat marah, saudara, tetapi diperlukan hati yang lemah lembut untuk marah, artinya mengendalikan marah. Jadi lemah lembut dalam konteks ini adalah mengendalikan marah. Orang yang benar, tingkatan yang tepat, waktu yang tepat, tujuan yang benar, cara yang benar. Jadi marah dengan cara yang benar, hasilnya luar biasa. Orang yang marah dengan tujuan yang benar, hasilnya juga luar biasa. Orang yang marah dengan waktu yang tepat, itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, saudara. Yang kedua, orang yang kelemah lembutan adalah kekuatan yang dikendalikan. Ya, ketika kita mendengarkan firman Allah, dikatakan kita menerima akan firman Tuhan itu. Dan cara kita bereaksi terhadap firman itu adalah juga suatu indikasi kelembutan. Sebab orang yang lembut hatinya, waktu dia dengar firman Tuhan, dia tidak lihat pembicaranya, dalam artian dia tidak terlalu memfokuskan terhadap pembicara, tapi dia fokus atas perkataan-perkataan pembicara hamba Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Dia mau rendah hati, sekalipun barangkali dia seorang pemimpin, seorang yang pintar, teolog yang lebih hebat, ternyata yang sedang berbicara orang yang di bawah kapasitasnya dia, tetapi dikatakan orang itu mau mendengarkan perkataan firman Tuhan yang dibawakan oleh orang-orang yang menurutnya sebenarnya dari sisi kapasitas, kualitas masih di bawah. Tapi orang yang lembut hatinya mentaati firman Tuhan, ya akibatnya waktu dia mendengar firman Tuhan, dia menerima firman itu dengan sukacita dan dengan hati yang bersih. Yang ketiga, reaksi terhadap perselisihan paham. Ya, saudara, ini harus dimengerti dengan baik, ya. Tanda-tanda orang yang lembut hatinya itu ketika ada perselisihan, ya. Saya bacakan ayatnya ya di 2 Timotius, ya, di 2 Timotius. Di 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25. Dikatakan demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi reaksi terhadap perselisihan, ya, seorang hamba Tuhan itu dikatakan tidak reaktif, ya, dengan bereaksi yang terhadap orang yang tidak setuju kepada kita. Tuhan dapat memberkati orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, bahkan orang yang belum percaya, asal kita dengan tepat bereaksi terhadap perbedaan, perselisihan dengan baik. Bagian kedua, ya, dari kata orang yang lemah lembut memiliki bumi. Dikatakan begini, memiliki bumi itu sedikit terjemahan yang kurang pas, saudara. Terjemahan yang saya atau kita anggap pas adalah mewarisi bumi. Nah, ini ada pengertian yang salah, saudara. Yang pertama, saksi Yehova yang mengatakan bahwa nanti hanya 144.000 orang saja yang akan masuk surga.
sedangkan sisanya akan tinggal di bumi yang disempurnakan. Ajaran ini bertentangan dengan 2 Petrus 3 ayat 9-12 serta Wahyu 21 ayat 1, saudara, yang jelas menunjukkan bahwa bumi dan alam semesta akan dihancurkan pada waktu Kristus datang kedua kalinya. Saya bacakan ayatnya ya. 2 Petrus 3 ayat 10 berkata begini, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Jelas, ayat mengatakan demikian. Jadi segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, saudara, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 berkata demikian, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Ya. Seterusnya, saudara, yang kedua adalah memiliki bumi berarti kita akan menjadi kaya. Ini sesuatu pengajaran yang kurang tepat ya, saudara. Prinsip-prinsip kemakmuran gitu. Oke, yang kedua, arti yang benar di dalam pengajaran tentang memiliki bumi ini adalah, pertama, orang percaya memang memiliki bumi dalam arti tertentu, saudara. Yang pertama, di dalam Kristus kita memiliki segala sesuatu. Itu ayatnya ada, saudara, di dalam 1 Korintus 3, 21-22, 2 Korintus 6 ayat 10, ya, bahwa kita, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita memiliki segala sesuatu. Bukankah Dia Tuhan? Kalau kita memiliki Tuhan, bukankah semua miliknya juga milik saudara dan saya? Logika yang paling sederhana, sekalipun kurang tepat, saudara ya. Kedua, sekalipun ditinjau secara materi duniawi, orang-orang dunia mempunyai banyak dan orang Kristen mempunyai sedikit. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita ingat. Kalau untuk orang dunia, saudara, dikatakan bahwa bukan ia yang memiliki harta, tapi hartanya lah yang memiliki atau menguasai dia. Harta itu menjadi mamon, menjadi dewa, saudara. Ia tidak mempunyai damai karena semua miliknya itu sia-sia, karena dia itu merasa itu miliknya. Ya. Sedangkan untuk orang Kristen, saudara, dikatakan begini, mereka mungkin, atau orang Kristen mungkin hanya mempunyai sebagian kecil dari bumi ini atau dari harta duniawi, tetapi sebagian kecil disertai berkat Allah di atasnya adalah lebih banyak daripada kekayaan yang terbesar tanpa berkat Allah. Jadi yang dimaksud dengan bumi adalah langit dan bumi yang baru di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1. Seterusnya dikatakan memiliki, mewarisi bumi berarti diberkati oleh Tuhan. Dari mana bisa muncul arti seperti ini? Kata bahasa Yunani yang diterjemahkan bumi adalah ge, yang mempunyai bermacam-macam arti. Ya, bisa earth, bumi, bisa land, tanah, bisa negeri atau daratan, atau country, saudara, negeri, region, atau daerah atau wilayah, soil, tanah, ground juga tanah, saudara. Jadi tanah atau negeri, Tuhan berjanji untuk jadi, sekalipun bisa diterjemahkan bumi, tetapi bisa juga diterjemahkan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Selama ratusan tahun janji itu diulang-ulang kepada bangsa Israel. Akhirnya, saudara-saudara, kata memiliki, mewarisi tanah menjadi suatu ungkapan yang artinya menerima berkat Tuhan atau diberkati oleh Tuhan. Karena itu istilah mewarisi bumi atau mewarisi negeri muncul berulang-ulang, saudara. Ayatnya ada di dalam Matius pasal 25 ayat 31, Yesaya 57 ayat 13, dan lain-lain. Demikian indahnya ayat firman Tuhan ini dengan kata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Demikianlah berselancar dalam kebenaran.